Halo Mom, balik lagi bersama gue Igi di Gaya Otomotif. Dan di belakang gue ada favoritnya Gias kemarin ya kan. Sebelumnya bagi yang belum subscribe dulu dan bagi yang follow centang kita di Gaya Otomotif dan portal kita di gayaauto.com. Sebelumnya, bumper dulu. Di samping gue ada Lamborghini Sasetan ya kan. Ini bener-bener mirip Lamborghini. Dan gue mau terima kasih kepada BYD Indonesia udah ngundang gayaauto.com perjalanan test drive atau satu dari Semarang ke Jogja. Nah sekarang ini kita masih ke 3/4 perjalanan lah. Nah sementara gua tambahin teknisnya. Yang belum nonton vlognya ada nih. Pertama kali gua nge-review atau satu. Nah sekarang gua mau nambahin ya, karena gua udah ngerasain sendiri sekitar hampir 100 kilo perjalanan bersama atau satu. Ini mobil keren dan gue mengerti kenapa ini laku di Gias selain harganya ya, karena yang dipakai ini adalah seri Dynamic itu 235 juta dan baterainya itu 38 kWh, itu jarak tempuhnya sekitar 380 km. Nah ini warna favorit gua, tadinya ini warna menurut gua norak pertama kali lihat, tapi semenjak gua ngendarain dan ngelihat para peserta lain juga menggunakan warna ini di jalanan itu, di tol apalagi ya, ini warna kawin banget, keren banget. Konsepnya tuh lucu gitu, city car kecil, desainernya itu desainer Lamborghini. Jadi sempet sampingan sama Brio tadi gue lihat. Ini tuh lebih tinggi dikit dan lebih apa ya, lebih keren lah dari Brio. Itu bener ya, karena mungkin bosen kali lihat Brio. Nah ini menurut gua keren banget, apalagi matanya nih ada dua slash seperti ini keren. Dan kebetulan yang kita dapat di Indonesia itu adalah BYD atau satu European release ya. Jadi bedanya tuh di bumper nih. Kalau di Cina itu dia bumpernya hampir nempel nih, hijaunya ini hampir nempel ke sini, dan di Cina itu wipernya tuh cuman satu. Yuk kita ngobrol di dalam aja, karena teknisnya di luar sudah gue bicarakan di vlog sebelumnya ya. Let's go. Oke. Sekarang kita sudah di Jogja. Perjalanan kemarin dari Semarang sampai Jogja itu sekitar 160 km, karena kita juga sempat jalan-jalan ya. Di luar ekspektasi gua, itu nyetirnya seenak itu ya, benar, dari mulai suspensi terus setirnya ya, ngebuang kiri ngebuang kanan. Gua tes sampai 141 km, yang diklaim itu sebenarnya cuma sampai 130 km. Ternyata nyampe 141 km. Dan joknya juga enak, cuman sayang sekali joknya model pocong nih, gue kurang suka karena kurang meluk juga di gua. Tapi ya gue mau komplain apa ya, 195 juta yang gue pakai itu sih 235, cuman 195 tuh joknya juga sama seperti ini. Itu pengalaman menyetir yang wow, nggak nyangka ya, sekarang mobil listrik juga makin murah. Dan kita dikasih opsi 195 juta di bawah 200 juta tuh luar biasa sekali. Enak, ini mobil enak, beneran seenak itu. Kalau kelemahan sih 195 juta gue mau komplain itu cuman ketidakcocokan aja, seperti tombol-tombol pengaturannya ya, tombol fisiknya ini agak aneh menurut gua. Tapi ya 195 juta gue mau komplain apa? Dan nggak ada lampu juga di tengah, jadi lampunya cuma 2 di depan, itu nggak begitu terang ya kalau malam gue mau nyari sesuatu. Sama jok belakang ini kalau direbahin tuh 100% gitu, nggak 60-40 gitu. Ya 195 juta ya, bagasi juga enak dan lega di belakang. Itu gue sempat juga duduk di belakang, itu lega. Dan di sini gue mau ngomong, kita bandingin mobil listrik dan mobil bensin itu seperti apa kalkulasinya. Oke, halo Om, mohon maaf sebelumnya, kebetulan pas gue masuk itu nggak lama audionya mati ya kan. Jadi gue lanjut keesokan harinya karena gue mau menjelaskan perbandingan nih antara mobil ICE dan mobil listrik. Tapi gue bandingin biar apple to apple tuh secara harga aja ya. Nah harga yang gue taruh di sini tuh sekitar 200. Bentar, mohon maaf nih, syutingnya di pinggir jalan ya kan. Gue mau naruh harga 235 juta di mobil ICE maupun di mobil listrik. Jadi apple to apple ini secara harga ya. Nah entah itu Om mau bandinginnya dengan
LCGC, sekarang kita tahu ya Brio tuh Satya tuh sekitar harga 200 jutaan kecil, dan Agya Stylix tuh ya segitulah nih harga gue taruh di sini ya. Atau membandingin mobil ICE yang second mungkin, tapi di harga range-nya tuh 235 juta, silahkan aja. Nah ini gue mau bandingin nih, misalnya kita berkendara 40 kilo sehari, terus konsumsi bahan bakarnya, terus berapa harga perawatannya, sebulan, setahun, bahkan 5 tahun berapa di jumlah, dan kita lihat perbandingan harganya itu berapa, ya kan? Nggak tahu juga nih, baik nyamuk kayaknya di sini. Oke, kita mulai dari ICE dulu ya. Nah ini kan gue taruh electric price ya. Sebelumnya harga bahan bakarnya. Harga bahan bakar di sini gue taruh Pertalite ya. Pertalite itu ya 10.000 per liter lah ya. Dengan konsumsi bahan bakar itu 20 km per liter. Nah, itu kurang irit apa lagi tuh? Yang biasanya cuman 112, 115. Ini gue taruh di 120 biar maksimal aja gitu. Nah, sekarang 40 km kita nyetir tiap hari, entah itu nyebut anak ke kantor dan lain sebagainya. Nah, cost-nya ini daily gue hitung itu sehari 20.000 lah kalau naik mobil, kita berkendara mobil ICE ya. Sebulan itu berapa? 600.000. Dan setahun itu 7.200.000. Belum pajak. Pajak tahu sendiri ya, LCGC itu udah 3 jutaan ke atas, gue taruh 3 juta aja. Terus belum lagi maintenance ya, 20.000 kilometer setahun. Ya taruhlah 2 juta lah ya. Itu udah paling murah lah ya. Terus total 1 tahun berapa? 1 tahun itu 12.200.000. Dan 5 tahun setelah gue tambah-tambahin nih, itu totalnya 61 juta. Nah, cost ownership-nya, jadi harganya kan 225 juta sekian. Ditambahin 5 tahun, kita pakai mobil 5 tahun dijual lah ya. Misalnya nih, itu totalnya 286 juta 610 dengan memiliki mobil bensin atau ICE. Ingat ya, 286 juta 610. Sekarang gue bandingin dengan mobil listrik, yaitu Atto 1 bisa mengisi daya di SPKLU dan atau home charging ya. Jadi di sini gue bikin 2. Karena apa? Karena cukup signifikan ternyata bagi yang belum tahu ya di rumah ya. Nih, Atto 1 itu kalau misalnya di SPKLU itu kita ngisi daya itu per kWh-nya sekitar 2.630. Nah, kalau di home charging di rumah itu 1.447 per kilowatt hour. Dan kalau di rumah itu ngisinya lebih lama. Dengan konsumsi energi 7,3 kilowatt di SPKLU dan home charging itu sama lah 7,3 kilowatt hour dengan jarak tempuh 40 km per hari ya. Jadi cost-nya itu berapa? Cost-nya itu per hari kalau SPKLU itu 14,411. Kalau home charging itu setengahnya 7.929, hampir 8.000 lah ya. Nah, per bulannya berapa? Per bulan itu kalau misalnya di SPKLU kita ngisi itu harganya itu totalnya 432.329. Kalau di home charging itu 237.863. Bayangin ya, 432 dengan 237, hampir setengahnya gitu. Sebulan berapa totalnya? Sebulan dengan SPKLU itu 5.187 sekian, dan home charging itu 2.854 sekian. Hampir setengahnya, bener-bener deh. Gue juga baru tahu setelah gue ngitung ini gitu. Terus tax-nya dulu deh, karena mobil listrik itu yang paling ringan itu tax-nya dan tentunya juga perawatannya cukup signifikan. Tax-nya itu di 150.000 aja tax-nya. Pajak mobil enak banget, setahun nggak mikir wah bentar lagi bayar pajak nih, berapa gue bayar sekarang, sekalian 3 tahun kalau bisa gitu kan. Karena kita biasa dengan mobil ICE itu jutaan ya. Oke, maintenance ya ampun, maintenance setengahnya. Dengan mobil ICE gue taruh 2 juta, mobil listrik cukup 1 juta aja. Terus total setahun berapa nih? Total setahun itu dari konsumsi bahan bakar, dari perawatan, dari tax itu, kalau kita di SPKLU kita itu dengan total 6.337 sekian. Dan dengan home charging 4.004.000 sekian.
lumayan ya. Dan gua total 5 tahun berapa? Kalau di SPKLU itu 31.689 sekian. Dengan home charging itu 20 juta, bedanya 15 juta, 14 juta sekian lah ya. 20 juta 21.781. Gila. Nah, kan ada dua tipe nih atau satu, premium dan dynamic ya. Premium itu 235 juta, dynamic itu 195 juta. Dengan ngisi di SPKLU, di total semuanya ditambah dengan harga mobil itu, premium itu mendapatkan total 226.689.726 rupiah. Dynamic itu 226.689.726 rupiah. Nah, dengan home charging, premium itu didapatkan 225.021.781 rupiah. Dynamic itu 215.021.781 rupiah. Nah, bedanya berapa persen tuh? Nih, bedanya nih. Gila, apalagi dengan tipe dynamic pakai home charging 215 juta dengan 286 juta. Oke, karena gue ngomong ini karena mobil ini buat siapa? Bisa juga buat mobil pertama, lebih berani mengambil mobil listrik karena mobil listrik sudah di bawah 200 juta. Bisa juga yang fungsinya mobil ini hanya mengantar anak-anak di rumah untuk sekolah, misalnya 2-3 anak gitu ya, yang tiap hari emang ngedrop dan jemput. Itu yang kita sekarang lihat banyak sekali, sempat viral tuh di TikTok. Gue lihat REV berderet nih, bisa juga nanti berubah. Dan apakah nanti berubah menjadi atau satu banyak gitu. Dan juga mobil-mobil Grab atau Grab Car atau Gojek Car lah ya, itu lebih banyak sekarang kita lihat mobil listrik karena 200 juta ke bawah. Karena gue juga follow ya akun TikTok, dia mobilnya tuh BD atau 3. Dia dapat berapa per hari dengan dia nge-kredit mobil per bulannya. Mungkin ini ada opsi yang lebih murah, BD atau 1 di bawah 200 juta. Gitu sih. Ya, semoga informasi ini bisa membantu kalian di rumah yang ingin membeli mobil listrik. Bisa juga ini nggak harus atau satu ya. Gue bisa juga ngitung, kalau mungkin ada request komen aja di bawah, gue hitung nanti Wuling REV atau Wuling Mingwo mungkin ya kan, yang sekarang diskonnya tuh dengar-dengar sih gede banget karena dengan hadirnya atau satu ini. Gitu aja, thank you, gue Igi. Ingat, gaya itu keharusan, mobil itu pilihan. Gaya otomotif cerdas.